Hai, Assalamualaikum. Channel Dedi Sapa Teman. Hari ini kita membuat konten unboxing. Bukan. Tadi kita beres-beres di rumah dan kita menemukan sebuah benda ajaib. Benda itu adalah teret. Ini adalah mikrofon. Kalau nggak salah ini belinya sudah sejak 3 tahun yang lalu. Dan kita baru temukan, sebenarnya ada mikrofon yang lain dipakai, tapi ini yang sudah sejak lama dan ini legendaris. Kalau nggak salah dulu dibelikan ini kisaran harga 85.000 kalau untuk yang satu mic, karena micnya sepasang. Jadi waktu itu dapatnya murah. Ini ada apa? Ada tel. Ini mic-nya dapat 2. Ini kalau nggak salah 85 tambah 85 jadi sekian harganya di zaman itu 3 tahun yang lalu. Ini kayaknya produk Cina, Korea, apa Jepang, tulisannya kayak macam tulisan kanji. Ini mic-nya. Kita coba pakai mic karena selama ini nggak pernah pakai mic ya. Kita akan coba pakai mic. Mic ini gunanya, fungsinya meredam suara berisik, lalu lalang kendaraan, suara angin, suara-suara lain di sekitar kita. Kalau kita memakai mic, suaranya lebih fokus ke suara kita, bukan suara-suara kendaraan lain yang berseliweran, bukan suara-suara kejadian alam lain, tapi suara kita yang fokus ditangkap oleh mic ini. Ini gunanya mikrofon. Channel Dedi Sapa Teman hari ini bukan unboxing. Nah, ini dia mic-nya. Mic-nya itu fungsinya tadi ya sudah dijelasin, dan mic ini dibeli sekitar 3 tahun yang lalu. Kita coba masih berfungsi apa sudah tidak berfungsi lagi, tapi kayaknya masih berfungsi. Mic ini bisa dipakai dalam jarak yang cukup jauh, 15 meter atau 10 meter ke sini masih bisa ketangkap suara. Kita coba. Kita pasang di sini biar kedengaran lebih jelas suara kita ngebanyol di depan kamera atau cuap-cuap ya. Nah nih, bismillah. Ini ya. Nah, kita akan ngebahas apa hari ini? Ide-ide kreatif, atau tentang sedekah, atau jodoh berkali-kali. Ya, semuanya kita bahas. Sedikit cerita, mic ini waktu itu dibeli dalam keadaan terpaksa, enggak. Waktu itu memang kebutuhan. Jadi waktu itu kita sering membuat konten itu di luar. Jadi kita seringnya keluar memang karena waktu itu ibu saya divonis dokter gagal ginjal. Ginjalnya sudah tidak berfungsi kedua-duanya. Jadi kalau ingin melanjutkan hidup, maka akan ditransplantasi ginjal atau ginjalnya diganti dengan ginjal manusia lain yang masih sehat. Harga ginjal itu sekitar 700-an juta, 750 juta. Jadi kalau sepasang sekitar 1.500.000.000. Apa kita mampu? Tentu saja tidak. Makanya medis, pihak rumah sakit dan dokter-dokter menyarankan pasien yang sedemikian, yang terkena gagal ginjal, harus dia hemodialisa. Di hemodialisa atau bahasa orang awam yang kita yang nggak ngerti ini, cuci darah. Olehnya ibu saya dengan ikhlas menempuh cara itu untuk melanjutkan kehidupan cuci darah. Ibu saya sekedar informasi sudah almarhum. Jadi beliau menjalankan cuci darah selama 3 tahun. Di cuci darah itu 2 kali seminggu, terjadwal di hari Rabu dan hari Sabtu. Di mesin cuci darah, pasien-pasien itu akan dibaringkan terlentang sekitar 4-5 jam
setiap cuci darah. Jadi 2 kali seminggu, 2 hari seminggu, hari Rabu dan Sabtu, 5 jam di tempat tidur untuk melaksanakan cuci darah. Dan ya, akhirnya ibu saya juga sudah dipanggil oleh yang kuasa dan kita mendapatkan banyak pengalaman di rumah sakit. Kalau orang sekolah atau kuliahan itu sama, kita bergaul dengan pasien cuci darah. Itu cerita cuci darah. Jadi teman-teman yang punya keluarga, sanak saudara, kerabat yang divonis dokter gagal ginjal, jangan takut. Karena ada fasilitas di rumah sakit yang bisa memperlambat, bukan memperlambat sih, tapi lebih kepada membantu kita. Karena pasien cuci darah itu pasti merasa sakit, sakitnya itu nggak ketelungan sebenarnya, lebih kepada sesak nafas, perasaan penuh, begah, bahkan kadang-kadang gatal-gatal, nggak bisa tidur, nggak bisa beraktivitas. Itu orang yang terkena gagal ginjal. Nah, keluarga pasien si gagal ginjal yang merasa terganggu, bukan terganggu karena kewajiban keluarga ya, menjaga pasien cuci darah. Tapi itulah, ketika dicuci darah, si pasien pasti akan merasa biasa saja lagi, seperti ya cukup normal lah istilahnya. Karena begini, ketika tidak cuci darah, pasiennya nanti merasa ya itu kesakitan, begah, terganggu, sesak, dan macam-macam keluhannya pasien cuci darah yang terjangkit, yang terkena gagal ginjal itu. Jadi mereka itu sepertinya kehidupannya sudah sampai sebatas itu. Itu juga penilaian orang-orang awam ya. Orang kalau cuci darah pasti meninggal. Iya, orang cuci darah itu pasti akan meninggal, benar. Cuman masalahnya kalau kita berusaha, kenapa tidak? Kita lakukan yang terbaik. Dan salah satu jalan terbaik yang kita tempuh adalah hemodialisa atau cuci darah. Daripada dirawat di rumah dengan mengandalkan pengobatan alternatif, obat-obat lainnya. Sementara di rumah sakit ada peluang untuk bisa bukan menyelamatkan tapi membantu si pasien untuk bisa lebih tenang menjalani hari-hari dengan ginjal yang sudah tidak berfungsi. Itu dia. Nah, di rumah sakit itu ada semacam mesin hemodialisa, itu pengganti ginjal sebenarnya. Karena manusia atau si pasien yang terkena gagal ginjal atau divonis sudah gagal ginjal, ginjalnya sudah nggak berfungsi. Jadi setiap makanan yang ditelan, asupan nutrisi atau air yang diminum oleh si pasien, kebanyakan akan menjadi racun atau zat-zat berbahaya di dalam tubuh bercampur darah ya. Olehnya dibawa ke rumah sakit untuk dihemodialisa atau dicuci darah. Kembali bersih lagi dari racun-racun makanan ataupun sisa-sisa makanan yang dikonsumsi oleh si pasien cuci darah. Ini hari ini kita menjelaskan atau ngebanyol. Ini kita mau ngapain ini? Ya, ini sebagai informasi dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi karena pengalaman sebagai keluarga pasien hemodialisa atau cuci darah, saya menyarankan untuk teman-teman, saudara-saudara yang punya kerabat, jangan takut untuk ke rumah sakit dicuci darah. Itu tadi. Semoga bermanfaat informasinya. Sudah ditangkap, sudah disimak. Ya, itu terjadi di keluarga kami, keluarga pasien cuci darah, merasa sangat terbantu dengan adanya fasilitas rumah sakit hemodialisa. Jadi mesin pencuci darah bisa menjadikan pasien lebih tenang, lebih bisa menjalani hari-hari. Ya, lagian juga kita di rumah sakit tidak sendirian, banyak pasien-pasien lain yang sudah senior, yang juga masih baru. Jadi kita sama-sama merasa
senasib, sepenanggungan. Itu dia cuci darah. Jadi kalau menurut ustadz-ustadz para guru, orang kalau diberi kesempatan untuk menderita dengan ujian, cobaan, diberikan seperti sakit, patut disyukuri juga, karena kemungkinan sakit yang diberi itu adalah mengurangi ataupun istilahnya menyisihkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan di kehidupannya. Ya, semoga saja itu juga yang dialami pasien-pasien lain yang terkena cuci darah. Semoga menjadi istilahnya apa ya, mengurangi dosa-dosanya, jadi tidak terlalu menderita di hari kemudian. Kita seperti ustadz, seperti dokter, dan seperti guru-guru. Kita membahas apa ya hari ini? Kita kemarin menonton sepak bola di lapangan Fakir Rashid. Lapangan Fakir Rashid itu jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah, jadi kita menonton pertandingan sepak bola. Pernah baca dari literatur bahwa asal mula sepak bola itu dari negeri Tiongkok, negeri Cina, di zaman-zaman kekaisaran, dinasti-dinasti terdahulu ya, dinasti awal-awal. Permainan itu dilarang, makanya tidak berkembang di benua Asia di zaman itu. Karena permainan ini banyak menimbulkan korban jiwa. Kenapa bisa seperti itu ya? Waktu itu sepak bola belum dikenal sebagai sepak bola, tapi permainan dengan menendang sebuah benda yang bulat. Waktu itu benda itu terbuat dari rambut yang digulung dan membentuk sebuah bulatan cukup besar dan ditendang di sebuah lapangan. Jadi waktu itu belum dikenal sebagai sepak bola di negeri Tiongkok sana ya, kekaisaran siapa, di dinasti siapa gitu. Jadi dari rambut yang panjang digulung, dibentuk, maka menjadi sebuah bulatan yang mirip bola, yang disebut bola suatu saat nanti. Jadi itu dimainkan di lapangan terbuka yang luas dan disaksikan oleh pembesar-pembesar kerajaan dan kaisar. Seperti itu. Jadi oleh literatur yang saya baca, yang saya pernah baca, itu berasal dari negeri tirai bambu ya. Sepak bola itu. Makanya karena sepak bola terjadi seperti itu, terjadilah perselisihan, kadang-kadang menimbulkan kerusuhan, perpecahan, bahkan perang. Makanya sepak bola dilarang sampai beberapa ratus tahun, sampai beberapa abad. Sampailah di kerajaan Britania Raya. Nah, Inggris mengadopsi hal yang seperti itu. Dari tahun ke tahun sepak bola terus berkembang, terbentuklah organisasi sepak bola yang pertama kali di Inggris Raya. Lah, ke bola ya? Tadi kesehatan, terus nasihat-nasihat agama, ini sepak bola. Aduh, daripada nggak ada yang diocehin, jadi kita ngebanyol saja tiap-tiap di depan kamera. Ya itu, seperti itulah keadaan di dunia. Banyak peristiwa. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini kalau dirangkum dalam platform YouTube, aduh, nggak bakalan mampu YouTube bisa menyimpan. Nah, selanjutnya, karena tak lama lagi, mungkin sepekan lagi ya, Ramadan, bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Makanya hari-hari ini kita banyak beribadah, iya pasti. Banyak memberi sedekah, banyak berpuasa, sunat. Ya, hitung-hitung nambal puasa tahun-tahun sebelumnya. Bersedekah. Karena dengan bersedekah, rezeki kita bisa bersih. Dan percaya apa enggak, kalau kita bersedekah akan balik lebih banyak. Jadi ketika kita bersedekah 50.000 akan kembali 200.000. Tapi dalam bentuk-bentuk yang tak terduga ya, jangan kita mengharap lebih.
Kita sedekah saja 50.000, nanti kata Dedi Sapa Teman di channel YouTube-nya, nanti akan kembali 200.000. Bukan seperti itu. Jadi dalam bentuk kebaikan orang lain, hubungan baik dengan orang lain, punya banyak teman, saudara lagi, dalam bentuk teman-teman yang banyak lebih perhatian, peduli sama kita, memberi beras, karena harga beras sekarang mahal. Untuk sak 5 kilo sampai 85.000. Padahal dulu di zamannya itu sekilo itu 11.000. Sekarang 15.000 sampai 17.000 sekilo. Jadi dapatnya kalau 5 kilo, sak-sak yang 5 kilo itu 85.000. Makanya kita banyak bersedekah. Ketika kita bersedekah tanpa sadar, tanpa kita sangka juga, banyak-banyak yang pemberian-pemberian dari segala arah yang kadang-kadang tak terduga oleh kita. Mari kita bersedekah. Dengan bersedekah kita tidak akan menjadi miskin. Dengan bersedekah harta kita menjadi lebih bersih. Dengan bersedekah kita akan lebih sehat. Itu. Sebenarnya akhir-akhir ini YouTube semakin pelit. YouTube ini semakin bermasalah kayaknya. Kalau sebelum tahun 2023 kita upload video di kanal YouTube sejam, 2 jam pasti sudah banyak yang nonton. Tapi tahun-tahun berikut kesini YouTube ini makin sempit ya rasanya. Jadi semakin kesini ketika upload video, nggak ada yang nonton sama sekali. Bener, nggak ada yang nonton sama sekali. Kecuali kita itu istilahnya nge-upload, berkunjung ke channel-channel lain, ke teman-teman, sambil memberi komentar, memberi jempol. Ya seperti zaman bahula, jadi berkunjung, saling kunjung, mengunjungi. Padahal itu tidak disarankan. Kalau dulu YouTube setiap ngeposting, upload video langsung dipromosikan di beranda, langsung banyak yang nonton. Sekarang, posting video 2 jam pertama itu nggak ada yang nonton. Bahkan kadang-kadang kita nonton sendiri sekali, bosan kan nonton sendiri. Jadi ditunggulah. Setelah melalui penelitian beberapa pekan ini, kayaknya video-video yang di-upload ataupun sudah di-post ke kanal kita nanti akan ditonton 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam baru terdaftar, baru dipromosikan di beranda YouTube. Nah, sedemikian. Jadi makanya sekarang lebih kreatif, lebih rajin, dan lebih sabar mengupload video, lebih punya ide kreatif. Kalaupun ide-ide yang kayak gini, ide-ide yang pasti nggak ada penontonnya. Ya, tetap bersabar. Ini bagian dari kesabaran. Jadi kita membuat konten terus, job di depan kamera ngebanyol, ngoceh, nggak jelas juntrungannya. Ya, tetap saja kita buat. Ya, itu melatih kesabaran kita. Siapa tahu nanti berjodoh. Tapi ada jodoh berkali-kali. Ada yang belum dapat jodoh. Ada yang jodohnya nggak kesampaian. Macam-macam jodoh. Loh, kok bicara jodoh ya? Ya kan jodohnya itu. Judul hari ini. Sedekah, ide kreatif, dan jodoh berkali-kali. Ya, kita bahas tentang jodoh-jodohan. Manusia diciptakan harus berpasang-pasangan. Tapi bagaimana kalau orang yang belum dapat jodoh, belum ketemu jodoh? Apa mungkin dia pernah mengalami kegagalan dan trauma? Saya rasa tidak juga. Apakah dia menyimpan sebuah rahasia? Saya rasa enggak. Apakah dia sedang sakit? Saya rasa enggak. Tapi ternyata ada orang yang berjodoh sekali seumur hidupnya. Itu diberi peringkat apa ya istilahnya, setia hingga akhir. Tapi ada yang jodoh berkali-kali, itu yang top. Ada yang jodoh sekali tapi pengennya selingkuh, jodoh yang kotor.
Jadi dia sudah punya pasangan tapi tetap juga selingkuh tipis-tipis atau tidak secara terbuka. Yang jodoh berkali-kali adalah dia punya jodoh, sudah memiliki jodoh, sudah memiliki pasangan, tapi mencari pasangan-pasangan berikutnya. Itu jodoh yang berkali-kali. Dalam agama sih dianjurkan untuk mencari yang penting bisa adil istilahnya. Kalau masalah itu saya belum sampai ke sana, nanti ditegur sama ustadz-ustadz dan para guru. Ada orang yang dapat jodoh berkali-kali, entah dia punya aura bisa menafkahi, entah dia punya sesuatu, tapi kebanyakan itu ini ya, keberuntungan yang didapat di kehidupan. Jadi mari kita mencari keberuntungan di dalam kehidupan dengan cara silaturahim, dengan cara banyak bergaul, berbuat baik, berbagi, memantapkan langkah di kehidupan, memiliki rasa peduli lebih, yaitu banyak bersedekah. Terima kasih sudah menyaksikan konten hari ini. Ya, kita cuma mau coba mikrofon ini apa berfungsi apa enggak. Sudah menyimak channel Dedi Sahabat Teman, terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.